Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Zain Ismail, NIM 2019 010080. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum DPT. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi hama. Di sini saya mengambil contoh belalang kayu. Belalang kayu merupakan serangga berukuran 45-55 mm jantan dan 15-75 mm betina. Tubuh terdiri dari atas kepala, dada, toraks, dan abdomen atau perut. Belalang kayu berwarna coklat kekuning-kuningan atau hijau dengan corak warna biru gelap terutama di bagian sayap. Pada belalang kayu terdapat bagian-bagian seperti head, protoraks, mesotoraks, metatoraks, wing, femur, tibia, dan lain-lain bisa dilihat dari gambar tersebut. Klasifikasi dari belalang kayu: Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Orthoptera, Subordo Caelifera, famili Acrididae, genus Palanga. Pada belalang kayu ini mempunyai tipe mulut yaitu penggigit dan pengunyah. Habitat belalang kayu biasanya berada pada lahan pertanian, perkebunan, rerumputan, dan saya mengambil contoh pada tanaman jagung di sekitar tempat saya. Bisa kita lihat pada gambar tersebut, belalang kayu memakan tanaman jagung dan menjadi sobek-sobek dan berlubang besar, bahkan bisa menghabiskan tanaman tersebut. Acara selanjutnya saya akan menjelaskan penyakit dan tanda serangan layu fusarium pada tanaman tomat. Nama penyakitnya yaitu layu fusarium. Tanaman inang. Pada fase patogenesis, jamur hidup sebagai parasit pada tanaman inang. Apabila tidak, tanaman-tanaman patogen hidup di dalam tanah sebagai saprofit pada tanaman tomat. Klasifikasi patogen penyebab penyakit yaitu patogen Oxym FSP cubense. Gejala atau tanda serangannya yaitu daun menjadi layu kemudian kering lalu berguguran. Untuk selanjutnya, saya mengambil penyakit karat buah pada buah jeruk. Nama penyakitnya yaitu karat buah. Tanaman inangnya yaitu jeruk, daun kopi, jagung, padi, dan gandum. Patogennya yaitu Pucciniales. Gejala tanda serangannya yaitu penyakit ini paling jelas gejalanya terlihat pada daun sehingga disebut gejala karat daun. Gejala dicirikan oleh munculnya bercak berwarna coklat kemerahan pada daun yang semakin lama semakin membesar. Bercak ini biasanya dikelilingi oleh jaringan berwarna kuning akibat daun mengalami krososis. Selain daun, dampak dan gejala penyakit ini dapat tampak pula di buah, batang, pucuk, serta beberapa jaringan lain yang berklorofil. Penyakit karat juga menyebabkan deformasi perubahan bentuk organ tanaman. Cyperus rotundus. Dalam bahasa Sunda atau daerah tempat saya yaitu Puteuy Selong. Cara memperbanyak dirinya yaitu perkembangbiakan dengan melalui biji, umbi akar, dan rizoma. Jenis gulma ini merupakan gulma tekian. Habitat dan morfologi. Habitatnya, rumput teki Cyperus rotundus ini tersebar luas di daerah tropis dan subtropis dan hampir tumbuh di semua jenis tanah di ketinggian kelembaban tanah dan pH, namun tidak di tanah dengan kadar garam tinggi. Cyperus rotundus mampu mencapai kedalaman 1 meter sehingga mampu menghindar dari kedalaman olah tanah 30 cm. Untuk yang selanjutnya yaitu saya mengambil contoh gulma yang bernama ilmiah Ageratum conizoides S. Nama daerah di tempat saya yaitu Babadotan. Cara memperbanyak dirinya yaitu secara generatif dengan akar dan biji. Jenis gulmanya yaitu sejenis gulma pertanian anggota suku Asteraceae. Habitatnya tumbuh di ketinggian 1-2100 meter di permukaan laut. Tumbuh di sawah-sawah, ladang, semak belukar, halaman kebun, tepi jalan, tanggul, dan tepi air. Morfologi bandotan tergolong ke dalam tumbuhan gulma terna semusim.
tumbuh berbaring di permukaan tanah dan ada pula yang tegak. Tingginya kurang lebih 30-90 cm dan bercabang. Untuk yang selanjutnya yaitu Eragrostis tenella. Nama daerah atau nama umumnya yaitu tekian. Cara memperbanyak dirinya yaitu memperbanyak diri secara generatif dengan jenis gulmanya yaitu jenis gulma golongan rumput. Habitat dan morfologi. Habitatnya yaitu di pinggir jalan, di daerah bernaungan maupun tersinari oleh cahaya matahari di areal budidaya tanaman. Morfologinya yaitu mempunyai sistem perakaran berupa akar serabut. Akar jenis ini mempunyai banyak percabangan yang disertai rambut-rambut halus pada setiap helai akarnya. Baik, itulah hasil penjelasan praktikum saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.